agak panjang ini. Golek titik angel. Jadi kita masih membahas dalam bab ketiga Kitabul Halal dan Haram. Bab ketiga bahas menanyakan harta yang mau kita terima sebagai hadiah, atau mau kita beli, atau mau kita terima sebagai hibah. Yang pertama dilihat orangnya dulu. Jadi kepada orang yang mau kita terima hartanya, orang ini kita identifikasi dulu. Oleh Imam Ghazali, identifikasinya dibagi menjadi tiga kemungkinan, tiga kategori. Pertama, majhul. Majhul berarti apa? Gak dikenali, gak ngerti ya, gak dikenali. Yang kedua, maskukun fihi, kita ragukan. Jadi Imam Ghazali itu membedakan antara majhul dengan maskuk fi. Majhul itu tidak dingerteni. Tidak dingerteni karena tidak punya ada tanda dia orang soleh, juga tidak ada tanda dia orang zalim. Majhul dia. Beda dengan maskuk fi, orang yang diragukan. Itu ada tanda soleh, di saat yang sama ada tanda zalim. Jadilah kita ragu. Kalau tadi tidak ada tanda sama sekali. Yang ketiga adalah maklum, sudah kita ketahui melalui tanda-tanda yang membuat kita tahulah. Jadi kue kalau mau nerima harta, pemberian, hadiah, mau beli hartanya dia, atau mau apa lagi tadi, makanan misalnya, itu kita scan dulu orangnya, ngerti scan lah, diidentifikasi dulu, diverifikasi dulu. Status orang ini di mata sampean itu majhul, apa maskuk fi, apa maklum. Sekarang majhul, orang kategori pertama, status pertama majhul. Itu karena memang tidak bisa kita kenali, karena orang dalam diri orang itu tidak ada tanda dia orang rusak, orang zalim. Apa tandane rusak? Imam Ghazali membuat contoh seragam tentara. Ini konteksnya sudah jauh ya, masa lalu gitulah. Era tentara ndak seragam polisi. Wong yang seragam polisi iku takorinatun atadulu ala fasadihi wa dzulmihi. Jangan begitu. Tentara pada masa itu sewenang-wenang lah begitu. Juga tidak dalam diri orang itu tidak ada tanda kesolehan, misalnya pakai bajunya sufi begitu. Dia pakai baju pekerja, pengusaha, maksudnya berarti dia memang bekerja, bukan hartanya bersumber dari pekerjaan dia berdagang misalnya, atau dia ahli tandanya orang berilmu lah, songkoan politik, comotonan go pulpen gitu. Itu juga tidak ada. Maka orang ini kategorinya majhul. Nah, kalau kita masuk satu desa, di desa ini kita tidak kenali, mampirlah perjalanan, kita mampir. Terus di situ kita lihat ada orang, tidak ada tanda-tanda kesolehan, tidak ada tanda kerusakan, tidak ada, maka statusnya majhul. Kita masuk satu negeri, kita asing di negeri itu, terus masuk pasar, kita dapati ada orang penjual roti, penjual kain, ya. Wa wajadta rajulan mubason, terus ini berarti masih netral dia. Apakah dia pelaku riba?
Apakah dia orang yang pembohong, khianat begitu? Tidak ada tanda-tanda dia itu pelaku riba di pasar ini. Tidak juga ada tanda yang menghalangi dia riba. Wis pokoknya gak ono tanda-tanda riba juga tidak ada, tidak riba juga tidak ada. Nah, ini namanya majhul juga. Jangan disebut maskuk, kata Imam Ghazali. Meskipun aktsarul fuqaha itu menyamakan antara majhul dengan maskuk fi. Keliru itu fuqaha. Yang namanya ragu itu ada tanda kita meyakini sesuatu, di saat yang lain juga meyakini sebaliknya. Nah, ini kita jadi ragu. Dan yang tadi kan tidak kita. Tidak ada tanda apa-apa, negatif maupun positif tidak ada. Ya majhul. Nah, yang maskuk itu ada tanda kesolehan, di saat yang sama ada tanda kedoliman. Ngono he fuqaha. Itu. Dulu sudah pernah diterangkan bahwa wirai itu meninggalkan hal yang tidak diketahui. Jadi ini kalau kita bicara soal wirai, yo nek tidak dikenali yo tinggal saja. Tapi kan ini saya tidak sedang bahas wirai, kata Imam Ghazali. Kalau wirai yo seperti yang dicontohkan orang ini, Imam Yusuf bin Asbad. Saya itu sejak 30 tahun yang lalu, apa saja yang dalam hati saya terbersit sesuatu, pasti saya tinggalkan. Jadi pokoknya yang ada terbersit sesuatu ya saya tinggalkan. Ya karena wirai. Ada ulama-ulama ngumpul bahas tentang apa? Basul Masail ini. Bahas tentang amal apa yang paling berat untuk dipraktekkan. Mereka sepakat rumusan jawaban hasil Basul Masail adalah wirai. Itu yang paling berat untuk dipraktekkan. Nah, datang Imam Hasan bin Abisen. Kata siapa wirai itu paling sulit diterapkan? Justru menurut saya wirai itu yang paling mudah untuk diterapkan. Ma min syai'in indi ashalu minal wara'. Kenapa? Karena setiap kali hati saya terpikir sesuatu, ya sudah saya tinggalkan itu saja. Tuh, kan gampang. Angger kita kepikiran ya tinggal saja. Itu wirai. Gampang kan, ngono kok dibikin sulit. Nah, sing bahas-bahas tadi kenapa? Ya karena apa? Masih dibahas-bahas. Masih menganggap ini layak apa tidak, ini layak apa tidak gitu. Menurut saya ketika kita mempertanyakannya hati kita, ya otomatis tak tinggal, wis beres. Berarti wirai itu gampang. Sing angel iku apa? Kendele, keberaniannya itu untuk meninggalkan. Tapi kita, kata Imam Ghazali, tidak sedang membahas wirai. Kalau namanya wirai ya yang tidak kita ketahui, yang majul-majul itu dari orang yang majul kita tinggal. Tapi kita sedang menghukumi yang zahir. Makanya kategori ada majul, masuk fi sama maklum ini tadi itu konteksnya hukmul zahir. Begini, kalau ada orang yang tidak kita ketahui majul ya, menyuguhkan kita makanan atau membawakan pada kita hadiah atau kita ingin belanja di tokonya, maka terhadap orang yang majul ini tidak wajib menanyakan. Kenapa? Ya karena barang itu ada di tangan dia, terus dia sendiri beragama Islam, itu sudah cukup kita untuk menerima hadiahnya atau hibahnya atau belanja di tokonya. Tidak boleh kita
kok terus kemudian mentang-mentang mendeleh? Kan kerusakan, kedzaliman sudah banyak ini merajalela. Nah, pikiran kamu menganggap kedzaliman, kerusakan sudah merajalela, sudah dominan, itu pikiran was-was dan suudzon kepada si muslim ini. Namanya suudzon ya inaibadodoni ismun itu. Ini orang Islam ini dengan adanya harta di tangan dia, dipegang dia, itu menjadi hak dia, kita husnudzon. Keislaman seseorang itu mewajibkan kita berhusnudzon kepada dia. Keri-keri kok hanya karena kita melihat ada orang lain berbuat kerusakan di dekat orang itu misalnya, terus kita kemudian menularkan kepada muslim ini, itu berarti kita sudah melukai hati dia. Seketika itu juga kita sudah berdosa. Apa dalilnya? Para sahabat. Dulu para sahabat itu berangkat perang. Namanya perang harus keluar dari desa, dari domisilinya. Tidak hanya ketika perang, tapi waktu bepergian mereka itu mampir-mampir di berbagai tempat, di desa-desa, di kampung-kampung. Dan ketika masuk di kampung-kampung itu, kalau disuguhi makanan oleh warga kampung, tidak nolak para sahabat itu. Ketika masuk di berbagai kota, ada pasar, tidak mereka hindari, ya masuk saja, kalau mau belanja ya belanja saja. Padahal haram dan harta haram sudah ada itu. Sahabat ya baik-baik saja, disuguhi, dimakan. Mau belanja ya asal belanja saja gitu. Kenapa? Karena relasi mereka, orang-orang yang berhubungan dengan para sahabat itu statusnya majhul. Kalau ada riwayat mereka mempertanyakan sumber harta, itu karena memang ada keraguan-raguan. Misalnya Kanjeng Nabi itu kalau diaturi awal masuk Madinah, itu diaturi makanan misalnya, itu Nabi tanya dulu, makanan ini zakat apa bukan? Nabi tanya itu, kenapa? Karena Nabi ragu. Kok ragu? Nabi itu kan bagian dari kaum muhajirin kan. Nabi sendiri itu kan minal muhajirin kan gitu. Dan muhajirin orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah itu statusnya fuqara, orang-orang fakir. Dan seringkali dapat zakat dari Ansor, warga Madinah. Maka kondisi seperti itu membuat Nabi ragu, yang diaturkan kepada beliau itu zakat apa bukan. Makanya Nabi tanya, asodakotun am hadiah. Soalnya kalau zakat saya tidak boleh, kalau hadiah boleh. Nah, terus ada yang bantah, lah yang memberi itu orang Islam kan mesti dia tahu Nabi tidak menerima zakat sehingga tidak diberikan ke Nabi. Ya tidak begitu. Lemah itu. Nabi juga diundang untuk mayoran. Ketika beliau rawuh, ya tidak tanya, iki sing mbok suguhno aku itu zakat apa tidak. Kenapa? Karena zakat itu tidak biasa diberikan dalam bentuk suguhan, diundang, disuguhi. Zakatan itu tidak. Jadi karena tradisi zakat tidak diberikan dalam bentuk suguhan-suguhan, diundang, mengundang orang, terus disuguhi, karena tidak ada seperti itu, ya Nabi datang saja dan tidak tanya.
Nabi pernah diundang perempuan namanya Ummu Sulaim, pernah diundang penjahit, ya, dikasih makan, makanan ada bubur, waloh, labu. Ada seorang laki-laki dari Persia tinggal di Madinah, ngundang Nabi, Nabi tanya, "Itu yang undang aku apa aku sekalian?" Undangannya sekalian orang, kan gitu. Ini nampak undangan walimah kan gak delok kepada SKL juga gitu. Kepada yang terhormat Bapak Haji Umar Faruk SKL, oh berarti dek mangkat dek wong loro begitu. Asal tidak Haji Umar Faruk ALM. Ya ora teko lah darani ALM apa? ALM apa? Almarhum. Ya ora teko malah dungakno elek itu. Nabi tanya, "Ini saya sekalian sama Aisyah." Jarene sing ngundang, "Mboten jenengan sarasan," kata Nabi. Ya nek sing mbok undang aku tok ya ora mangkat aku. Kanjeng Nabi begitu. Mungkin nek diundang dhewean Nabi rawuh dhewe Aisyah ngomel kan gitu. Lain waktu diundang lagi. Sekalian ora, nggih sekalian. Wah iya Aisyah senenge pol. Balapan disik-disikan karo Kanjeng Nabi. Terus akhirnya disuguhi ketika sudah rawuh dan Nabi tidak menanyakan ini zakat apa tidak. Abu Bakar pernah tanya kepada budaknya yang bekerja, hasilnya diserahkan ke Abu Bakar. Pernah tanya karena ragu ini kerjaannya halal apa haram. Umar juga pernah tanya kepada orang yang memberikan memberikan susu onta zakat. Karena Umar suka terus aneh, suka itu maksudnya dia selama ini tidak ada susu senikmat sesegar ini. Dia akhirnya ragu, tanya. Jadi para sahabat khususnya Nabi baru akan bertanya kalau memang ada keraguan. Masko jadi kalau ada yang undang, bagi kita kok diundang, ya dari orang yang tidak kita kenali, terus kita datang tidak neliti, bahkan di rumahnya misalnya ada apa perhiasan macam-macam, ketok orangnya kaya, ya kita tidak boleh terus kemudian mendilih. Ancen zaman saiki barang hati-hati loh, barang halal iku angel loh ya. Bisa ngakeh ya haram. Iki menapa mbok kondi. Ngene ku lha apa? Kalau kamu ragu ya sudah tidak usah datang. Jangan datang justru malah mempertanyakan. Ya sudah tidak usah datang terus gitu. Fal ya talaqah tapi nolake juga harus halus maksudnya, tidak nolak terus mau wong sugih biasane haram meniku saiki bondo halal angel wis kon gak lah cerita ngalor gitu ya, itu menyakiti itu wis gak teko ijik melarakno atine mendiling. Tapi biasanya wong ngene iki itu orang yang mendiling melepok sombong seperti ini justru dia punya kelemahan di aspek yang sama. Saya itu bergaul dengan banyak orang. Kita mendilih, wah, iki haram, iki sidik-sidik orang haram. Ternyata dia melihara keharaman yang lain. Makanya apa? Kita itu tidak usah terus mentang-mentang teriak-teriak haram. Biasanya kalau kita teriak-teriak sedikit-sedikit teriak haram itu sebetulnya kita punya piaraan haram. Qala fa in qulta la'allahu la yat. Jadi kesimpulannya piye? Asal orangnya kategori majhul tidak kita kenali, ya sudah tidak usah kita tanyakan. Kalau kita
mau berinteraksi dengan dia dalam hal harta. Kalau ragu saja baru kita tanya. Kalau ragu sudah tidak majul, statusnya bergeser menjadi maskup fi. Qala fa in qulta